Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Mulya Kurniawan, program studi manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Pamulang. Kali ini untuk memenuhi tugas individu dari mata kuliah MSDM Internasional, saya akan membawakan atau mempresentasikan dengan tema dampak globalisasi terhadap SDM internasional. Pengertian sumber daya manusia internasional. Manajemen sumber daya manusia internasional adalah bidang studi yang relatif baru. Kemunculan dan popularitasnya telah terjadi sejak awal sehingga pertengahan 1990-an. Ilmu manajemen sumber daya manusia internasional ini mewakili sesuatu dari keberangkatan baru dalam situasi bisnis dan ilmu sosial. Orientasi akademisnya pada dasarnya dikondisikan oleh disiplin akar manajemen sumber daya manusia yang telah memiliki daya tarik utama sejak awal 1980-an. Literatur tentang manajemen sumber daya manusia telah berputar di sekitar bangsa organisasi yang tercerahkan bahwa karyawan mewakili aset berharga dan bahwa penyebaran mereka dengan cara yang cerdas dan strategis tidak hanya akan membayar dividen perusahaan, tetapi juga nasional. Selanjutnya, saya akan menerangkan berkaitan dengan hal-hal yang dipelajari dalam manajemen sumber daya manusia internasional. Di antaranya, 1. Pengertian dari Human Resource Management Internasional. Kedua, isu dari Human Resource Management Internasional. Ketiga, karakteristik bidang manajemen. Keempat, mengelola ekspatriat. Dan kelima, atau yang terakhir, berbicara dalam hal globalisasi. Pengertian Human Resource Management. Setiap perusahaan pasti memiliki berbagai macam sumber daya sebagai input untuk diubah menjadi output berupa produk, baik barang maupun jasa. Sumber daya tersebut meliputi banyak hal, misalnya modal, teknologi untuk menunjang proses produksi, metode, atau strategi yang digunakan agar perusahaan bisa terus beroperasi. Sumber daya yang tidak kalah penting adalah sumber daya manusia atau SDM yang berperan penting dalam merencanakan, mengelola, dan mengendalikan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan. Isu Human Resource Management. Human Resource Management Internasional melibatkan sejumlah permasalahan yang tidak muncul ketika aktivitas perusahaan hanya terbatas pada satu negara saja. Isu-isu ini terdiri dari banyaknya model organisasi internasional yang ada. Tingkat di mana kebijakan dan praktek Human Resource Management seharusnya beragam pada negara-negara yang berbeda, atau kita sebut juga convergence atau seragam, atau divergence atau berbeda. Permasalahan pengelolaan atau manajemen di dalam budaya dan lingkungan yang berbeda, dan pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk memilih, melepaskan, mengembangkan, dan memberi penyuluhan atau training induk yang bekerja di luar negeri pada perusahaan cabang dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas terkait bidang manajemen SDM internasional dikarakteristikan adalah 3 pendekatan, yaitu 1. Manajemen SDM global menekankan manajemen lintas budaya
atau cross-cultural management, yaitu melihat perilaku manusia dalam organisasi dari perspektif internasional. Kedua, dikembangkan dan hubungan industrial komparatif dan literatur manajemen SDM dan berusaha untuk menggambarkan, membandingkan dari kebutuhan kalian masing-masing. Selanjutnya, bagaimana cara mengelola ekspatriat? Yaitu tanggung jawab untuk jumlah dan kompleksitas yang lebih besar, atau kegiatan termasuk mengelola ekspatriasi, perluasan keahlian mencakup pengetahuan tentang negara asing, undang-undang ketenagakerjaan, dan sebagainya. Keterlibatan yang lebih besar dari karyawan mengatasi pengaruh eksternal dan berbagai budaya. Keterlibatan yang lebih besar dalam kehidupan karyawan, terutama dalam kasus ekspatriat. Kemampuan untuk mengelola kesulitan dan risiko, terutama jika anak perusahaan akan didirikan di Jakarta. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang arti dari globalisasi. Globalisasi adalah proses pembangunan alternatif, di mana sekelompok individu atau individu yang dapat langsung berinteraksi di perbatasan dengan belajar berbagi, pertukaran, dan aplikasi untuk pertumbuhan yang lebih cepat. Hidup yang lebih tinggi dari standar, yaitu menjadi untuk kesempatan yang sama, bukannya meninggalkan miliaran mereka di belakang. Proses untuk memiliki efek terhadap lingkungan, budaya, sistem politik, pembangunan, ekonomi, dan kerakyatan, serta fisik kesejahteraan manusia dalam masyarakat di seluruh dunia. Dalam kurung, The Levin Institute, USA. Selanjutnya, saya akan memberikan gambaran di antaranya motif globalisasi. 1. Conquest, keinginan untuk memastikan keamanan dan memperpanjang kekuasaan politik. 2. Kemakmuran, pencarian untuk kehidupan yang lebih baik dan kekayaan. 3. Rasa ingin tahu, basic human nature. 4. Penyebaran clearing, penyebaran agama dan keyakinan. Di sini saya akan juga memberikan penjelasan terkait prinsip agent globalisasi. Di antaranya ada 4. 1. Tentara, 2. Tenaga pendidik, 3. Pedagang, dan 4. Peluang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait tujuan utama dari globalisasi. 1. Transmisi barang, ide-ide, dan budaya berasal dari negara asal. 2. Pertukaran kebutuhan berdasarkan sumber. 3. Diversifikasi budaya, membangun komunitas manusia global world trade integrasi, kebijakan di seluruh dunia, dan pengembangan teknologi yang ada. Selanjutnya, dampak globalisasi terhadap SDM internasional, yaitu 1. Rantai pasokan global yang sekarang fit dunia, produksi konsumen yang luas, perusahaan multinasional Barat dan Amerika telah mengambil peran utama. Kedua, memperluas lingkaran perdagangan bebas. Ketiga, pertumbuhan ekonomi didorong menyebar berkembang kelas menengah yang dalam 3 barang atau memiliki peningkatan dan konsumsi barang yang diproduksi secara global dan kenaikan pariwisata internasional. 3.
mengirimkan ide-ide demonstrasi dan hak asasi manusia di seluruh perbatasan adalah revolusi dalam teknologi informasi. Pada paruh kedua abad ke-20, telepon, TV, dan internet telah menjadi alat utama. Keempat, emosi rakyat didukung dan kerjasama lintas batas dan berita lautan. Kematian Putri Diana berkedip pada Wireless TV kabel wireless segera menimbulkan bunga dari seluruh dunia. Alien, ya sebenarnya aliran bebas informasi juga membantu jembatan perpecahan politik. September 11 memicu nyala lilin di kalangan muda Iran. Terakhir, industri alias transnasionalisme. Munculnya pasar produksi di seluruh dunia dan akses yang lebih luas untuk berbagai produk asing bagi konsumen dan perusahaan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja global di antaranya dorongan untuk perubahan. 1. Perbaikan global. 2. Pertumbuhan dalam merger, akuisisi, dan aliansi. Ketiga, rekrutmen organisasi. Keempat, kemajuan teknologi dan telekomunikasi. Kemudian, apa yang mewajibkan perusahaan multinasional untuk memiliki? 1. Fleksibilitas. 2. Tangkupan kecil atau tanggapan kecil. 3. Pembagian mengetahui dan pembagian memberi kabar. Di antaranya juga ada tantangan-tantangan manajerial. 1. Mengembangkan pemikiran global. 2. Mekanisme pengendalian informasi, komunikasi horizontal, bahkan silang dan tim virtual. Penugasannya diinformasikan oleh saya dan kelangsungan hidup dan pertumbuhannya. Bentuk interaksi perusahaan antar negara, ekspor atau impor barang dan jasa, persetujuan lisensi untuk memproduksi negara-negara lain, kontrak kerjasama atau kematian manajemen dalam dan luar negeri, membuat cabang usaha ditutup. Jadi, kalau boleh kita tarik kesimpulannya adalah, meskipun penurunan keseluruhan dalam tingkat kemiskinan dan dengan sepertiga dari penduduk dunia masih hidup dalam kemiskinan, mengucapkan tanpa akses ke listrik atau air minum, kesenjangan antara kaya dan negara miskin, dan antara orang kaya dan miskin dalam negara juga telah melebar. Aturan keterlibatan global yang telah berevolusi dan lembaga yang mengelola mereka dari dana moneter internasional untuk organisasi perdagangan dunia mencerminkan ketidakseimbangan kekuasaan antara negara kaya dan miskin. Terima kasih. Sekian dulu presentasi yang saya jelaskan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan mohon maaf apabila dalam penyampaiannya masih terdapat kata-kata yang kurang tepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.